Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Atis di Sekolah Minggu Online Jemaat Bait El Nunhila. Hari ini 15 Agustus 2021. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya Kak Atis mau mengingatkan kita bahwa sampai dengan hari ini pandemi COVID-19 masih terus ada. Oleh karena itu, Kak Atis mengajak adik-adik semua dan kita semua yang menonton video ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, siap adik-adik? Kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini dengan kita menyanyi 2 lagu berturut-turut, yaitu Indonesia Negaraku dan Bersyukur kepada Tuhan. Ajak adik-adik bangun yuk, berdiri kita menyanyi bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah menyanyi dan saat ini mari kita berdoa untuk kita membuka sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah sahabat bagi kami anak-anak. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kami dan terus menganugerahi kami dengan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini, saat ini, kami akan mulai sekolah minggu kami Tuhan. Kami taruh sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Hanya terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, dalam sekolah minggu ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarnya, Kak Atis mengajak kita menyanyi satu buah lagu, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku.
Adik-adik tahu kan lagunya? Oke, mari kita bangun berdiri dan kita menyanyi bersama. Semangat, ayo adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita sudah menyanyi dan sekarang mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita memohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam pemberitaan agar firman-Nya dapat kita terima. Oke adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah sahabat bagi kami anak-anak, tiba saatnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami semua anak-anak, agar melalui pemberitaan ini ya Tuhan, kami dapat belajar untuk mengenal siapa Engkau, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun pemberitaan kali ini melalui media Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Teristimewa anak-anak kami yang sementara menonton video ini dari rumah. Roh Kudus-Mu turun atas mereka, agar firman yang disampaikan boleh mereka mengerti. Dan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, anak-anak kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami anak-anak sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan sahabat bagi kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman hari ini akan disampaikan oleh seorang ibu guru yang cantik sekali. Namanya siapa? Namanya Ibu Maria. Oke, kita panggil Ibu Maria sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ibu Maria. Baik, salam adik-adik semua. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi,
apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ayat firman yang akan kita renungkan hari ini, Ibu pilih dari ayat yang ke-31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Ibu baca ulang bagi anak-anak semua ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Salam adik-adik semua. Ya, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang kemerdekaan. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga akan merayakan ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang ke-76 pada hari Selasa nanti. Anak-anak yang diberkati Tuhan dan yang menjadi sahabat Kristus, kemerdekaan yang kita alami saat ini adalah berkat perjuangan para pahlawan di bangsa ini. Karena itu sebagai anak bangsa, sebagai anak gemit, sebagai anak par jemaat Baitul Nunhila dari rayon 1 sampai 13, kita bersyukur karena kita ada di bangsa Indonesia yang telah merdeka 76 tahun yang lalu. Itu bukan sebuah hal yang gampang, adik-adik. Penuh perjuangan. Karena itu kita semua sebagai anak-anak yang tinggal di bangsa Indonesia, mari kita mensyukuri akan rahmat Tuhan yang ada pada kita. Nah, adik-adik semua, bagaimana cara kita bersyukur atas apa yang telah kita alami sekarang? Yang pertama, Ibu mau mengajak anak-anak bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita harus berdoa untuk para pemimpin di bangsa dan negara kita. Mari kita semua berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, supaya ia menjadi pemimpin yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Yang kedua, adik-adik, yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa ialah kita harus bersikap baik kepada semua orang. Kita harus bersikap baik kepada papa dan mama di rumah, kepada bapak dan ibu guru di sekolah, dan juga kepada teman-teman di saat kita bermain. Yang ketiga, kita juga harus bersikap sopan kepada semua orang. Baik itu yang ada di dalam rumah kita, maupun yang ada di luar rumah kita. Berhadapan dengan bapak dan ibu guru, kalau ketemu di jalan, kita harus hormat, harus tegur mereka. Karena mereka adalah wakil Allah yang diberikan untuk mendidik dan mengajar kita. Memang sekarang kita sementara belajar dari rumah, tetapi kita harus tetap menghormati bapak dan ibu guru kita di sekolah. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, yang keempat ialah kita harus saling menghargai dalam keberagaman. Kita ada yang berbeda suku, ada juga yang berbeda jenis kelamin, ada juga kita berbeda dalam warna kulit, jenis rambut dan lain sebagainya, tapi kita ada dalam satu rumah, yaitu Indonesia. Kita berbeda-beda tapi kita satu orang Indonesia.
Kita berbeda suku, berbeda ras dan agama, tapi kita satu Indonesia. Karena itu kita harus saling menghargai. Karena keberagaman itu indah. Karena itu adik-adik ketika kita bermain bersama dengan teman-teman yang tidak seiman dengan kita, ataupun berbeda warna kulit dengan kita, atau rambut, atau apapun, kita harus menghargai. Kita tidak boleh mengolok ataupun membuli teman-teman kita yang berbeda dengan kita, ya. Bisa tidak anak-anak? Ibu percaya anak-anak pasti bisa karena Tuhan Yesus sayang anak-anak. Yang kelima ialah dalam kondisi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, bagaimana cara kita supaya kita tetap menjaga kemerdekaan itu? Yaitu kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Ketika kita pergi bermain atau keluar rumah, kita harus menggunakan masker atau memakai masker. Bila perlu maskernya double 2. Ya. Lalu yang berikut harus rajin mencuci tangan. Kalau anak-anak bermain-bermain, ingat pulang cuci tangan. Atau ada tempat cuci tangan di rumah teman, harus rajin cuci tangan. Karena kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mulai dari diri kita sendiri, maka teman-teman kita akan lihat, oh anak Tuhan Yesus itu seperti itu, rajin mencuci tangan, dia menjaga protokol kesehatan, dia rajin memakai masker, karena dia harus menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain. Yang berikut, menjaga jarak. Kalau kita ada di luar rumah, kita harus menjaga jarak. Ya. Lalu yang berikut, menjauhi kerumunan. Kalau tidak perlu kita ada di tempat-tempat yang ramai, kita sebaiknya tidak perlu. Lalu yang berikut, kita juga membatasi mobilitas atau membatasi diri dalam hal-hal yang tidak terlalu penting kita ada. Yang anak-anak harus lakukan ialah rajin berolahraga, istirahat yang banyak, tidur siang, ya, makan yang banyak, konsumsi sayur yang banyak, supaya imun tubuh kita makin hari makin bertambah dan kita tetap sehat. Kita juga harus ajak papa mama supaya rajin berolahraga, makan yang banyak, konsumsi vitamin yang banyak. Ya, mungkin ini beberapa hal yang ibu bisa bagikan untuk kita di dalam kita menyongsong hari kemerdekaan kita, yaitu kita harus melakukan banyak hal yang seperti tadi ibu sudah sampaikan, dan kembali kepada firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus bilang, siapa yang taat kepada firman-Ku, dia adalah murid-Ku. Karena itu anak-anak harus rajin baca firman juga. Karena di dalam firman Tuhan ada banyak hal yang Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada kita. Dia kasih ingat kita, dia tegur kita, dia nasihat kita. Karena itu kita kembali rajin baca firman Tuhan, supaya apa yang Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada kita, kita bisa tahu. Ya, ini yang dapat ibu sampaikan. Tuhan pasti memberkati anak-anak semua dalam melakukan firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Ayo kita bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
Sekarang kita akan berdoa syafaat. Ibu minta anak-anak duduk yang sopan karena kita mau berbicara dengan Tuhan. 1, 2, 3, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang adalah sahabat anak-anak, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya roh hikmat dan pengertian yang berasal daripada Tuhan menolong kami semua, teristimewa semua anak-anak kami dari lingkungan 1 sampai 13. Memberkati mereka semua Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah hidup mereka, masa depan mereka disediakan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pendidikan mereka ya Bapa, Engkau memberkati, walaupun sekarang masih belajar dari rumah secara online, tapi kami percaya hikmat Tuhan selalu ada bagi semua anak-anak. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, supaya mereka tetap sehat ya Tuhan, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa bagi Papa dan Mama dan semua keluarga, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka juga menjadi orang tua Kristen yang takut akan Tuhan, yang memberikan panutan dan teladan yang baik bagi semua anak-anak. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati bangsa kami, sehingga kami akan memasuki ulang tahun yang ke-76. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin di bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan, Engkau berkati dan lindungi anak-Mu Tuhan, supaya biarlah ia terus memikirkan hal-hal baik demi rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemimpin di dalam gereja kami, dari tingkat sinode, klasis, dan juga ketiga hamba Tuhan yang melayani kami di gereja Bait Elung Hila, Ibu Pendeta Happy, Ibu Pendeta Selfie, dan Ibu Pendeta Lin. Tuhan menjaga dan melindungi hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap sehat dan kuat, dan melaksanakan pelayanan yang ada demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kami sebagai para pelayan PAR dari lingkungan 1 sampai 13, kiranya Tuhan tetap memberkati kami semua, supaya tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik, dan biarlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga memohon belas kasih-Mu bagi virus corona yang masih meningkat sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami semua, bentengi kami Bapa, berikan kami kesehatan, kekuatan, imun tubuh yang baik, supaya kami tetap sehat dan kuat, dan atas kemurahan Tuhan biarlah virus corona ini boleh berakhir dan menjauh dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kami mohon belas kasih Tuhan, baik mereka yang di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong, memberkati obat penawar, makanan, minuman, supaya mereka boleh pulih dan sembuh ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang akan merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyempurnakan sukacita mereka, dan biarlah usia yang baru yang Tuhan tambahkan membuat mereka semakin bijaksana dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik semua, tidak terasa sekolah minggu kita sudah mau berakhir. Tapi sebelum berakhir kita akan menyanyi sebuah lagu. Tapi ibu tidak mau menyanyi sendiri, ibu mau panggil kakak Atis untuk bersama-sama dengan ibu. Kita panggil sama-sama yuk, kakak As. Halo adik-adik, Kak Atis kembali lagi ya. Karena kita sudah mau selesai,
kita menyanyi satu lagu ya Ibu Maria. Iya, Kak At. Kita menyanyi lagu 17 Agustus. Anak-anak pasti tahu kan? Oke. Ayo berdiri semuanya. Ayo bangun semangat, berdiri. semangat. Kita semangat menyongsong hari kemerdekaan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Salam.